perkatakan kata-kata berkat atas hidupmu. Makanya saya suka banget dengan kitab-kitab Mazmur. Karena Daud tuh senantiasa ngomong sama dirinya sendiri. Dia selalu bilang gini, hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku. Dia khotbahin jiwanya. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, jadi dewasa dong. Aku menyapih diriku, dia bilang gitu. Ya seperti anak yang disapih dari ibunya. Disapih itu meninggalkan ketergantungan sama susu kan. Jadi dia lagi ngomong sama jiwanya, ayo dewasa dong. Aku menenangkan dan aku mendiamkan jiwaku, dia katakan begitu. Shalom semua, kembali lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen. Masih bersama Pastor Billy Lantang. Rasanya senang sekali bisa menyapa lagi di sini, di tengah rutinitas yang mungkin sedang padat-padatnya, atau di sela-sela waktu istirahat yang berharga. Sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, saya mau tanya sesuatu dulu deh. Coba jujur, pernah nggak sih pagi-pagi sudah semangat bangun, lalu tiba-tiba buka HP dan isinya berita tentang harga-harga yang lagi merangkak naik semua? Atau mungkin lagi enak-enak menjalani hari, tiba-tiba ada telepon masuk soal masalah pekerjaan atau kabar kurang enak dari keluarga? Pasti rasanya dada langsung sesak, pikiran mulai berkelana kemana-mana ya kan? Nah, hari ini topiknya sederhana, tapi sebenarnya ini adalah kunci dari semua kegelisahan yang sering kita rasakan. Kita akan ngobrol santai, tapi serius soal pondasi kehidupan. Bukan soal semen atau batu bata di rumah fisik kita, tapi soal dasar pijakan hati dan jiwa kita yang sesungguhnya. Gimana caranya supaya hidup kita ini nggak cuma sekadar kuat atau bertahan saat diterpa masalah, tapi benar-benar kokoh berdiri meskipun badai hidup rasanya datang dari kanan, kiri, depan, belakang, dan bahkan dari bawah tanah. Tonton sampai habis agar kita bisa mendapat sesuatu nilai baru untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Let's go! Amin, amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-42. Matius 21 ayat 42. Di dalam sebuah kuasa kebangkitan yang baru kita alami, yang kita rayakan kebangkitan Yesus yang sungguh dahsyat atas hidup ini. Ingatlah bahwa musim dalam hidup ini akan terus berlangsung, musim berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang gak pernah berubah dan Dia menggunakan berbagai-bagai metafor dalam firman Tuhan untuk membagikan pengertian demi pengertian supaya kita bisa berpikir dengan jernih, sadar bahwa Tuhan kita adalah sosok pribadi yang senantiasa menyediakan rancangan yang terindah. Saya ngobrol sama seorang teman yang mengatakan begini sama saya. Bill, aku dikasih warisan sama orang tua. Dan warisan itu adalah sebuah kalimat yang luar biasa dikatakan bahwa sampai kapanpun Tuhan gak pernah salah. Jadi dalam pergumulan hidupnya dia punya prinsip bahwa Tuhan gak pernah salah, akhirnya itu menjadi alasan bagi dia untuk mengucap syukur. Dan itu sebabnya ketika hal itu terjadi, maka perkara-perkara besar akhirnya mulai dialami sama dirinya, walaupun masalah masih ada. Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa yang namanya kuasa kebangkitan itu mengembalikan kematian ke dalam posisi awal. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kematian itu sudah ada sejak awal, tetapi kematian gak berkuasa atas manusia, karena manusia waktu itu belum jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan katakan dan perintah itu diberikan kepada seorang pria, dan pria itu dikatakan kamu harus bagikan ini sebenarnya kepada keluargamu. Jadi jangan makan buah itu diberikan kepada pria, bukan kepada wanita. Makanya salah satu dari fungsi daripada pria adalah membagikan firman, menyatakan firman atau memimpin keluarganya di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya saya bawel banget sama jemaat, jangan lupakan mesbah keluarga. Saya dan istri saya menuai hasilnya hari ini, anak-anak kami sudah pergi kuliah dan yang bungsu baru saja pergi. Kami menuai hasilnya hari ini, kami tenang. Karena yang mereka kejar adalah kebenaran firman. Bahkan anak bungsu kami yang kemarin dikatakan begini, Dedi, aku nih diserang sama Gen Z. Yang orang-orang yang Gen Z yang masih agnostik, yang masih belum percaya. Banyak serangan-serangan seperti begini datang kepada saya. Dia katakan, ini anak masih 18 tahun, baru mau 19 tahun. Aku diserang seperti begini. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Dari mana kamu tahu Alkitab kamu sah? Kenapa ada prinsip Trinitas dan lain sebagainya? Coba jelaskan. Dia bilang begini sama saya. Karena saya sama kakak udah dikasih sama firman dari kecil, Dad. Aku sekarang ini banyak gali firman sendiri. Karena ini yang dikatakan, dan ini membuat saya terharu dan saya menangis. Dia bilang begini, sampai kapanpun saya harus pertahankan iman Kristenku.
Dan sampai kapanpun, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya harus bisa jawab. Saya harus belajar, saya harus bisa jawab. Karena siapa tahu ketika mereka dapat jawaban itu, mereka justru mengenal Yesus yang adalah pembela kehidupan ini. Dan itu sebabnya kami kemarin bulan Februari kami tinggalkan dia dan kami pulang walaupun kami sedih, tapi kami puas karena Tuhan bilang ini, dari kecil warisan firman itu tidak pernah stop. Warisan firman itu diberikan kepada mereka. Itulah penopang kehidupan. Yang itu sebabnya hari ini jangan anggap enteng firman Tuhan. Kemenangan kemarin jangan dibawa ke hari ini. Hari ini punya pergumulan yang baru. Kita perlu perenungan yang baru. Kita perlu fresh kembali hari ini. Firman Tuhan harus jadikan sebuah gaya hidup setiap hari. Nah itu sebabnya yang namanya kematian sejak awal itu sudah ada Bapak Ibu. Kematian itu hanya tidak berkuasa atas manusia. Makanya Tuhan kasih firman itu kepada pria. Jangan dimakan buah itu. Ada satu kalimat di dalam kalimat bahasa Inggris katakan you will surely die. Itu artinya adalah kalau kamu makan buah itu, kalau kamu berbuat dosa, kamu mengaktifkan kematian. Kamu membuat kematian akhirnya bisa membunuh kamu. Jadi kalau kita perhatikan prinsip ini baik-baik, kematian itu ada, tapi kematian gak bisa bunuh manusia. Saya ulang ya, ini kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Di jam 3 nih, setengah 4. Oke, kematian tuh ada, tapi kematian gak bisa bunuh manusia. Kecuali manusia kasih dia kuasa. Apa? Dosa. Dosa itu adalah kuasa yang diberikan kepada kematian sehingga kematian jadi aktif. Diaktifkan kematian dan kematian bisa bunuh manusia. Jadi itu yang adalah ketika terjadilah yang namanya fase kematian. Nah yang kita kenal itu formatif sekali. Yang kita pikir kematian itu adalah manusia berhenti bernafas. Itu sangat formatif. Yang perlu kita mengerti esensi daripada kematian adalah manusia dipisahkan dari Tuhan. Itu yang ngeri. Makanya manusia diusir toh dari Eden. Eden adalah the presence of God. Diusir dia. Dipisahkan, separated from God. Fase kematian kedua, manusia masih hidup 930 tahun lagi Adam. Dan di situ dia mengalami fase kematian kedua, di mana tubuh dipisahkan sama roh. Kematian fase yang ketiga yang paling mengerikan, separated forever, selamanya di api neraka. Nah catat ini baik-baik, neraka tidak pernah diciptakan buat manusia, neraka diciptakan buat iblis. Tapi ketika manusia sepakat sama dia dan mau ikut dia, ya udah. Makanya manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Disalib, terjadilah pertukaran antara yang namanya posisi kita yang harusnya mati dihukum. Jadi hukuman dosa itu kematian. Death is the penalty of sin. Yang sering didengungkan adalah ketika kuasa kebangkitan terjadi, yang terjadi adalah oh dosa dihapus, betul. Bukan sekedar dosa dihapus, hukuman dosanya pun dihapus. Yang namanya kematian. Makanya orang Kristen gak bisa mati. Tapi banyak rumah duka Pak. Gak tepat kalau dibilang mati. Karena waktu dia bangkit, kembali Yesus kembali menaklukkan kematian. Dan dia membuat kematian ke dalam posisi awal. Kematian tidak berkuasa atas orang percaya. Karena dihapus, hukuman dosanya dihapus. Jadi artinya adalah orang Kristen yang percaya sama Yesus, ketika dia tutup mata di bumi ini, di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian gak berkuasa atas orang percaya. Itu sebabnya yang lebih tepat dikatakan orang Kristen meninggalkan dunia. Meninggalkan pulang ke rumah Bapa. Ironisnya pulang itu merupakan sesuatu kalimat yang sangat hangat loh, pulang. Satu-satunya pulang yang gak disukai banyak orang pulang ke rumah Bapa. Bayangin deh. Hari Senin pagi ya, liatin orang-orang yang kelihatan mukanya, baik itu di mobil atau di motor. Senin pagi lihat orang di Jakarta, di mobil, mukanya begini semuanya. Karena mau pergi kerja. Perhatikan ketika muka-muka mereka pulang, apalagi di Jumat sore, mukanya semua begini. Saya pernah nanya sama teman polisi, Pak, emosi paling tinggi di hari apa Pak? Selama minggu? Ya Senin Pak, apalagi Senin pagi. Karena orang lagi mulai minggunya. Orang lebih toleransi di Jumat sore Pak. Karena mereka mau pulang. Bayangin kata pulang tuh kata yang indah sebenarnya. Tapi disuruh pulang ke rumah Bapak, ntar dulu Pak, ntar dulu. Padahal indah juga sebenarnya. Ya kenapa? Karena manusia tuh berpikir kematian, dipisahkan dari Tuhan. Itu masih melekat dalam hidupnya manusia. Jadi yang perlu kita pahami adalah hari ini hukuman dosa sudah dihapus. Nah itu sebabnya dengan kuasa kebangkitan itu. Kembali Tuhan tahu, kita akan bergumul nih hari ini. Bergumul sama segala apapun yang disodorkan sama iblis. Karena memang dianya masih dikasih kesempatan. Dia belum dicampakkan ke dalam api neraka.
kuasa dosanya yang ada di dalam dia sudah dilucuti. Sekarang kita jangan sepakat sama dia, itu aja. Dia hanya bisa berjalan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Saudara dan saya dalam nama Yesus. Jangan sepakat sama dia. Itu sebabnya jangan jadikan apapun dalam dunia ini termasuk uang menjadi Tuhan atas hidupmu. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus itu memberikan sebuah prinsip. Alkitab kasih prinsip, bangun sekarang hidupmu di atas fondasi kebangkitan Kristus. Di atas fondasi yaitu Yesus itu sendiri. Nah ironisnya itu dibuang sama manusia. Manusia tidak mencari fondasi atau tidak mau membangun hidupnya di atas fondasi yang benar. Bahkan fondasinya disingkirkan, coba lihat. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi batu penjuru, the cornerstone, itu dibuang sama manusia. Padahal batu penjuru di zaman itu merupakan interlocking stones yang ditaruh di ujung daripada sebuah fondasi. Dan batu itu akhirnya mengunci fondasi itu, bangunannya nggak rontok. Makanya disebutnya the cornerstone. Nah itu fondasi yang diberikan sama Tuhan buat menjadi fondasi hidup kita. Jadi fondasi hidup kita adalah firman, udah gak ada yang lain. Yesus kuasa kebangkitan, firman itu jadi fondasi. Nah yang dahsyatnya adalah di kitab Yesaya itu merupakan messianic book. Merupakan sebuah kitab yang sungguh messianik. Banyak sekali, apalagi Yesaya 53 itu bagi saya udah perjanjian baru di perjanjian lama udah. Dia bahas tentang Yesusnya vulgar banget udah. Dia bahas tentang apa yang terjadi di salib dan lain sebagainya, dia bahas di situ. Padahal Nabi Yesaya ini hidup sekitar 700-an tahun sebelum Yesus hadir di bumi ini. Jadi nubuatan-nubuatan sudah diberikan kepada dia. Yesaya 28 ayat 16 coba lihat. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Perhatikan ini. Batu yang teruji. Batu penjuru yang mahal dan batu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, siapa yang mau dibangun di atasnya, tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah hidupnya. Ini dalam sekali ayat ini. Jadi Yesus tuh datang bilang gini, saya tuh mau bangun hidup kamu. Kamu mau gak fondasi hidup kamu tuh saya? Bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan status, bukan ketenaran, bukan yang lain. Gak ada, udah. Gak bisa. Itu semuanya semu. Kamu menganggap itu sebagai fondasi hidupmu, ketika itu ada keretakan, ya kemarin tiba-tiba aja. Coba, saya dapat banyak laporan orang tiba-tiba kaget ke pom bensin naik bisa sampai 10.000. Ayo, nggak ada kepastian dalam dunia ini. Orang jadi kaget, orang tiba-tiba khawatir, orang tiba-tiba takut, orang tiba-tiba ngelihat ketidakpastian. Selalu akan terjadi. Mana ada sih yang sebelum masuk ke tahun baru ya, terus ada prediksi yang baik-baik, nggak pernah ada. Diramalkan tahun depan akan begini, ekonomi makin selalu adalah. Saya udah gak pernah dengerin kayak gitu, udah percuma. Bagi saya gini loh, bagi saya ya, kehidupan ini yang sementara ini, ketidakpastian akan selalu ada. Bahkan saya kaget kalau sampai dunia bisa bilang, oh kita bisa berikan kepastian. Gak ada. Tapi ketika hidup ini difondasikan dengan firman kebenaran, udah tenang kita. Karena memang gak pernah ada kepastian dalam bumi ini. Jadi firman Tuhan bilang gini, kalau kamu mau dibangun di atas batu ini, di atas aku nih, Tuhan bilang ini, aku nih batu yang teruji. Dengan kata lain, hidupmu pasti ada ujian, dan ketika ujian datang, fondasimu tuh teruji. Maksudnya kamu gak akan rontok, teruji udah. Dan fondasinya itu, materialnya itu paling mahal pokoknya. Saking mahalnya kamu gak bisa beli, dikasih gratis sama dia. Itu kurang apa lagi coba? Teruji, termahal, dan paling teguh. Dengan kata lain, kalau kamu bangun hidupmu di atas aku, tidak di atas yang lain. Ketika badai datang, aku jamin hidupmu kokoh. Walaupun kau nangis saat itu, kokoh. Kamu tidak akan tinggalkan aku. Makanya ya kalau ada orang sampai tinggalin Yesus, gak pernah dibangun di atas fondasi. Gak pernah jadi pengikut Yesus. Makanya perbedaannya mencolok kok. Misalnya orang bilang gini, wah Pak dia ninggalin Yesus. Dia bukan ninggalin Yesus. Dia hanya sekedar orang agama Kristen. Makanya orang agama Kristen sama orang Kristen beda.
Orang agama Kristen banyak. Orang Kristen itu adalah pengikut Yesus. Orang Kristen gak akan ninggalin Yesus. Karena dia tahu dia udah mengecap kebaikan Tuhan. Gak ada yang lebih indah di luar itu. Gak ada. Sama sekali gak ada. Siapa yang percaya, ayat 16 ini mengatakan begini, tidak akan gelisah. Ya, kalau kita baca perjanjian lama itu base language-nya itu adalah Hebrew, Ibrani. Okay? Ibrani itu poetik bahasanya, poetik sekali. Kalau kita baca perjanjian baru itu lebih ke arah Greek scholar, itu lebih presisi, lebih detail kalau bacanya. Ya. Nah, di kata gelisah, itu bahasa Hebrew-nya adalah kush. Kush tuh begini loh, kayak orang khawatir, anxiety, kayak takut-takut nih ntar bisa gak ya, ntar ini rumah dibangun nih, ntar bocor gak ya pas lagi hujan gitu tuh, rasanya kayak gitu, itu kush artinya. Aduh ntar ada badai nih, ntar rontok ya rumah ini ya, ntar ada longsor nih, bisa-bisa rubuh nih rumah tuh, dia gelisah. Karena dia tidak punya percaya diri sama fondasinya dia. Itu kata kush maksudnya. Jadi firman Tuhan lagi ngasih tahu kalau kamu didirikan di atas aku, udah beres kamu. You are resting in me. Satu hari saya ada di State of Oregon di Amerika. Oregon itu pantainya, di pantai itu nggak bisa berenang lah. Banyak batu karang besar-besarnya luar biasa. Lagi di situ sama beberapa teman saya, hujan keras. Terus mereka bilang gini, Bill, lu liatin deh. Di batu karang itu ya, dikasih binocular ya, bisa lihat, bisa keker. Itu banyak banget burung yang ada di dalam situ. Tidur begini. Beberapa gitu di antara mereka. Di luarnya badai, di luarnya hujan. Kenapa? Karena mereka tahu batu karang itu melindungi mereka. Itu arti kata kush. Apapun yang terjadi, saya udah bangun hidup saya di atas firman Tuhan, udah beres aku. Apakah saya sedih waktu dapat laporan kena kanker 2019? Oh jelas. Apakah saya mengalami yang namanya takut? Oh jelas. Apakah saya khawatir? Oh jelas. Apakah saya anxiety? Oh jelas. Tapi saya tidak pernah hidup di dalam ketakutan. Karena kembali lari kepada firman. Tuhan, aku mau lari ke kakimu. Karena disitulah tempat perlindunganku ya Tuhan. Disitulah fondasi kehidupan kita teruji. Nah itu sebabnya kitab Ibrani pasalnya yang ketiga mengatakan begini. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keempat mengatakan begini. Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Oke? Tetapi ahli bangunan segala sesuatu siapa? Tuhan, Allah. Rumah kita mau mendirikan sebuah bangunan yang baru lah di properti apapun itu. Biasanya ada 2 pertanyaan penting kita tanya sama tukangnya atau sama pemborongnya. Pertanyaan pertama apa? Berapa lama kerjanya? Pertanyaan yang kedua, berapa harganya? Ketika Yesus datang ke dalam hidup kita, dan dia bawa batu penjuru itu, yang adalah kebenaran firman itu. Kita buka pintunya. Dia bilang begini, mau gak aku bangun hidupmu di atas aku, di atas fondasi aku. Kita tanya 2 hal itu juga. Berapa lama Tuhan? Tahu gak jawabannya dia apa? Sebentar kita lihat ayatnya. Sedikit demi sedikit. Pelan-pelan ya nak. Oh kita mulai komplain di situ. Lama amat prosesnya. Yang kedua, berapa harganya Tuhan? Tuhan bilang gini, seluruh hidupmu. Oh kita komplain, enak aja. Seluruh hidup saya, iya. Oh gak mau, nggak. Terlalu mahal. Gak mau saya. Kita gak sadar, kita itu diberikan sesuatu jawaban atas sebuah kebutuhan hidup. Yang namanya kuasa hukuman dosa itu dihapus dan kita gak sadar. Makanya ya, sering kali orang tuh kecewa sama Tuhan karena yang dibawa kepada Tuhan keinginannya, dia gak sadar bahwa ada kebutuhan yang lebih besar yang Tuhan sudah jawab. Dan padahal Yesus adalah Tuhan yang datang bawa dan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kalaupun keinginan dikasih, keinginannya sudah terregulasi sesuai sama firman-Nya. Contoh, di minggu sebelum Passover atau minggu sebelum dia disalibkan, dia masuk ke Yerusalem di atas keledai itu. Dan mereka mengeluh-elukan dia. Mereka teriak apa? Hosana, Hosana. Itu artinya save us. Selamatkan kami, oh pejuang. Selamatkan kami, oh my hero.
Engkau pahlawan kami. Karena mereka di dalam benaknya mikir apa? Dia sebentar lagi akan menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Dan kan disebutnya raja. Udah tersiar tuh kemana-mana. Oh dia raja Yahudi. Dia sengaja gak naik atas kuda. Karena dia lagi kasih pesan demi pesan sama mereka. Sama kita juga. Saya adalah raja yang naik di atas keledai. Raja yang merendahkan dirinya. Raja yang turun dari tahtanya, firman menjelma jadi manusia. Menyelamatkan manusia. Oh mereka gak mudeng, mereka gak sadar. Di saat mereka tahu bahwa keinginan mereka tidak dijawab dan dia datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Teriakan itu berubah. Salibkan dia. Makanya ya 2 murid Yesus pulang ke Emmaus, kecewa mereka. Yesusnya hadir toh. Di tengah-tengah perjalanan mereka gak sadar tuh Yesus. Karena yang mereka fokus adalah masalahnya. Dan mereka waktu curhat ngomong begini. Iya tadinya tuh kita mikir dia datang mau membebaskan kami bangsa Israel. Mereka tidak sadar bahwa dia datang membebaskan mereka dari penjajahan dosa. Dengan kata lain begini nih Bapak Ibu ya. Dibebasin dari penjajahan Romawi. Tapi aku datang bukan membebaskan kamu dari yang namanya hukuman dosa. Ujungnya kamu masuk ke neraka. Itu betapa cetek pikiranmu yang hanya memperhatikan keinginanmu, kebutuhanmu yang adalah keselamatan. Kau gak mikirin dan kau gak sadar. Makanya ya jawaban doa selalu membawa yang terbaik dalam hidupnya manusia. Sering kali kita kecewa karena pikiran kita semuanya serba keinginan. Oh semuanya serba keinginan. Masuk ke dalam ranah uang lah, harta lah, jabatan lah, status lah, ketenaran. Di situ aja berputarnya. Akhirnya gak pernah dewasa. Yang dikejar itu terus, stres, gak pernah bisa tidur. Makanya teman saya yang gajiannya habis di tanggal 25. Dia datang kepada saya nangis, saya mikir minta duit. Nangis Bil, duit gue habis tiap tanggal 25 Bil, gaji gue habis. Tapi nangisnya tersenyum. Terus saya bilang gini, kenapa lu mau pinjam duit, mau minta duit? Gue gak pernah mau akan minta duit Bil sama lu sama siapa-siapa. Kalau gue minta duit sama siapapun, gue akan tutup berkat Tuhan. Dia bilang gitu sama saya. Itu bahasanya dia. Emang kenapa sih lu nangis? Gue lagi cerita nih gue nangis karena gue terharu Bil abis tanggal 25 sampai awal bulan depan gue makan paling enak. Padahal duit gue gak ada, dia bilang gitu. Kok bisa? Ya ada aja yang bawain gue makanan, ada aja yang gue ngasih gue makanan. Ada aja yang suruh gue jadi WL padahal gue gak bisa nyanyi Bil. Gue dapat PK. Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 1 bulan depan itu pemeliharaan Tuhan gokil Bil atas hidup gue. Dia ngomong gitu sama saya. Sambil nangis. Gue gak akan minta duit sama lo bukan sumber gue Tuhan, gue akan teriak sama dia aja. Wah keren banget, sambil nangis. Gue nangis terharu Bil, gue bukan nangis minta diempatiin sama lo. Dalam waktu yang gak lama setelah itu, ada seorang teman juga, dua-duanya ke gereja lo ini. Gak lama setelah itu teman ini yang satu lagi. Kaya, apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana. Loncat dari apartemennya, bunuh diri. Sekarang saya mau tanya, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan. Dia kaya di dalam sini. Dia ngalami Yesus dalam hidupnya. Uang bukan fondasi bagi hidupnya dia. Fondasi hidupnya adalah kebenaran firman. Makanya ketika terjadi hari-hari sulit dalam hidupnya, batunya teruji. Batunya mahal. Batunya teguh. Itu yang dialami. Itu baru luar biasa. Orang-orang seperti begini tidurnya nyak kalau malam. Tidurnya nyak. Makanya Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 sampai 27 katakan begini. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang ketika buka pintu, terus aku menawarkan tawaran yang tadi, harganya segenap hidupmu, prosesnya sedikit demi sedikit. Ketika saya tawarkan itu dan orang itu mendengarkan dan mengatakan iya dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Bijaksana firman Tuhan katakan. Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu yang teruji, batu yang mahal, batu yang teguh. Perhatikan ini. Kemudian turun hujan, tekanan dari atas. Datang banjir, tekanan dari bawah. Lalu angin melanda rumah itu, tekanan dari kanan kiri. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan yang berikutnya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Dengan kata lain katakan,
Nggak mau Tuhan, aku bangun sesuai sama caraku sendiri ya Tuhan. Aku mau taruh fondasi yang bisa membuat aku rasa aman dan nyaman adalah uang, ketenaran saya, ya, jabatan saya misalnya, dan saya punya koneksi-koneksi misalnya. Saya mau dirikan di atas itu aja. Ia sama dengan orang yang bodoh. Keras loh ini. Bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir. Kemudian turun hujan, sama hal yang terjadi. Tekanan dari atas, datang banjir tekanan dari bawah, angin melanda rumah itu, tekanan dari kanan dan kiri. Yang terjadi adalah rubuhlah rumah itu, bukan sekedar rubuh, hebat kerusakannya. Sebelum ada badai, Bapak Ibu, ketika ada dua rumah itu di depan kita gak akan bisa tahu yang mana fondasinya batu, yang mana fondasinya pasir. Kita akan tahu fondasinya yang batu atau pasir ketika ada badai. Betul gak? Ketika badainya datang kita baru bilang ini, oh itu pasir, pantesan rusak, pantesan hancur, yang ini kokoh banget ya. Makanya ketika kemarin waktu zaman COVID lah ya, orang-orang yang mendirikan kehidupannya di atas kebenaran firman, kokoh pasti. Semua ngalamin hal yang sama kok. Semua kita ngalamin hal yang serupa, hal yang sama. Sama juga hari ini, sama juga hari esok. Ketidakpastian akan selalu ada. Kita semua ngalamin hal yang sama. Bensin naik, semua ngalamin yang naik. Ini naik, semua ngalamin yang naik. Inflasi naik, semua ngalamin hal yang sama. Tapi orang-orang yang mendirikan dirinya di atas kebenaran firman, kokoh dia. Saya gak katakan kita gak ada masalah. Masalah tetap ada karena kuasa dosanya masih ada. Tapi kita gak akan pernah sepakat sama dia. Pertanyaan yang penting, kenapa sih Pak iblisnya waktu habis Yesus bangkit gak aja dicampakkan ke neraka, kan udah diciptain buat dia. Ini Mazmur 138 ayat yang kedua, kalau kita baca Alkitab bahasa Inggris dengan kitab King James itu dikatakan begini, Thy word is above thy name. Firmanmu melebihi namamu. Jadi apa yang sudah menjadi tatanan firman tidak akan pernah bisa diubah atau bahkan direvisi. Undang-undang bisa direvisi, firman Tuhan gak pernah direvisi. Dari dulu sampai sekarang firman Tuhan adalah ya dan amin, that's it udah. Firman gak akan pernah direvisi, makanya Mazmur tuh mengatakan begini, wow, firmanmu melebihi namamu. Makanya namamu agung, kedaulatanmu agung karena firmanmu gak pernah berubah. Makanya waktu manusia diciptakan sejak awal, manusia gak pernah diciptakan sebagai robot. Manusia diminta memang untuk mengasihi Tuhan, kasih yang sebenarnya adalah pilihan, bukan paksaan. Itu sebabnya dikasih pilihan, makanya ada buah pengetahuan baik dan jahat. Makanya ada pilihan, jangan yang ambil yang itu ya nak, itu bahaya. Kamu pilih yang ini, ketika kamu mengambil pilihan ini, kamu mengasihi aku dengan segenap hatimu. Karena kasih, love is a decision. Kasih adalah pilihan, bukan paksaan. Nah waktu kebangkitan terjadi, gak bisa iblisnya dicampakkan ke neraka, karena tetap ada pilihan. Makanya dia berseliweran. Tapi Tuhan sudah bilang begini, tenang aja, kuasanya udah aku lucuti di kayu salib. Sekarang tugasmu, jangan sepakat sama dia. Tenang nak, dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya berjalan seperti singa, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan sama kebohongannya. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongannya. Siapa? Saudara dan saya. Ada amin. Kenapa? Karena kita gak mau sepakat sama dia. Makanya ketika ada masalah nih ya, teman datang. Lu lagi masalah ya? Betul. Memang itu kenyataannya. Tapi kita gak akan sambung dengan kata-kata yang mengeluh. Memang gue ada masalah. Tapi gue percaya Tuhan gue sanggup. Tuhan gue sudah menyediakan jawaban. Gue belum lihat. Tapi gue percaya waktunya yang terbaik buat hidup gue. Kita terus sepakat sama firman. Yang terjadi adalah hidup kita merdeka. Teman saya datang ke kamar rumah sakit nangis. Wah gila kondisi lo udah kayak tengkorak bil gitu. Saya bilang gini, betul gue divonis mati. Tapi lo tunggu aja, nanti kita ketemu di Jakarta. Kita ketemu, kita nge-gym lagi ya. Ntar kita gini ya, udah tenang aja, gue pasti sembuh dalam nama Yesus. Saya kalau berdoa sama istri saya bilang gini. Saya gak bilang gini, Tuhan berikan aku kesembuhan, enggak. Saya bilang gini, Tuhan karyamu udah selesai di kayu salib. Bilurmu sudah tercurah. Jadi aku berdoa dari posisi yang udah menang, karena selesai di kayu salib. Itu sebabnya hari ini Tuhan aku terima dan percaya aku sudah terima kesembuhan. Itu jadi iman saya akhirnya setiap hari. Saya gak mau sepakat sama yang lain. Besoknya hasil darahnya datang lagi. Wah makin buruk, saya gak mau sepakat. Ngeri sih ngelihatnya. Tuhan aku percaya aku sudah sembuh, yuk perjamuan lagi yuk.
Itu akhirnya kehidupan kita yang dibangun sama di atas firman, masalahnya tetap ada. Makanya Petrus bisa tidur nyenyak di penjara. Temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya. Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal yang ke-12. Dia dijeblosin ke dalam penjara. Ada kemungkinan besok dia pun dipenggal seperti temannya di pemerintahan Herodes saat itu. Alkitab mencatat, dia dibelenggu, dijaga sama prajurit di dalam dan di luar sel. Malam hari itu pertama kali dalam sejarah kemalekatan, malaikat turun, manusianya gak bangun. Dan Alkitab mencatat begini, itu manusia Petrus ditepuk sama dia. Bangun, bangun. Malaikatnya begitu sama dia. Gak ada tuh sejarah di Alkitab malaikat turun manusia tidur, ketiduran gitu. Orang dikatakan Kisah Rasul itu ditulis sama Lukas. Lukas tuh dokter. Dan dia kalau tulis detail. Jadi dia tulis cahaya bersinar dalam ruangan itu. Dia lagi ngasih tahu sama kita. Cahayanya bersinar, Petrusnya tidur nyenyak. Bayangin loh, orang di dalam penjara. Disamperin malaikat tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Temannya baru dipenggal. Itu kalau gak ada damai masuk sukacita gak mungkin bisa begitu. Makanya orang yang dibangun di atas kebenaran firman dahsyat udah. Masalah ada, dia tidur nyenyak. Makanya yuk jangan sepakat sama dia. Perkatakan kata-kata berkat atas hidupmu. Makanya saya suka banget dengan kitab-kitab Mazmur. Karena Daud tuh senantiasa ngomong sama dirinya sendiri. Dia selalu bilang gini, hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku. Dia khotbahin jiwanya. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, jadi dewasa dong. Aku menyapih diriku, dia bilang gitu. Ya seperti anak yang disapih dari ibunya. Disapih itu meninggalkan ketergantungan sama susu kan. Jadi dia lagi ngomong sama jiwanya, ayo dewasa dong. Aku menenangkan dan aku mendiamkan jiwaku, dia katakan begitu. Karena dia tahu jiwa kita ini seringkali penuh sampah. Yeremia 17 bilang apa? Hatinya sudah membatu, siapa yang mengetahuinya? Bayangin ya, kita ada sampah di sini, kita gak sadar. Sadarnya kapan? Ketika ada tekanan. Tiba-tiba kita jadi marah-marah, emosi kita menguasai kita gini. Kok gue bisa gitu ya tadi ya? Karena sampahnya nimbun pelan-pelan. Dan gak pernah didetox sama firman. Terus aja gitu. Nanti ketika ada tekanan keluar aslinya. Dan kita terkaget-kaget sendiri. Makanya Yeremia 17 bilang apa? Hatinya sudah membatu, dia gak sadar. Makanya kalau orang ditangkap polisi, terjadi kriminal, ngomongnya apa? Kilaf pak, I didn't know what I was doing, saya gak ngerti kenapa saya bisa begitu. Gitu terjadinya tuh. Jadi yuk, hari ini perubahan bisa terjadi kapan aja. Dan yang namanya badai bisa terjadi kapan aja. Ya. Dan yang patut kita lakukan hari ini, terima fondasi itu. Jangan bangun hidupmu di atas yang lain. Perhatikan ini baik-baik, saya bagikan ayat ini ya. Ulangan 7 ayat 22. Ulangan 7 ayat 22. Segenap hidupmu, sekarang lihat ini. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Kenapa? Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini keren banget sebenarnya ini ayat. Tuhan kasih tahu begini. Ini ya, ayat ini lagi ngasih tahu sama kita bahwa Tuhan tuh maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jadi gini. Bangsa Israel itu udah dikasih kemenangan. Udah, kamu tuh pasti menang. Udah tenang aja. Atas musuh-musuh kamu. Waktu kamu numpas musuh-musuh kamu, jangan dibantai sekalian. Sedikit demi sedikit. Terus Tuhan bilang gini, kalau kamu bantai semuanya, bangkainya ada di mana-mana. Bau busuk toh. Ketika bau busuk, nanti binatang buas keluar dari sarangnya. Binatang buasnya nanti makin banyak, membahayakan dirimu. Siapa yang tahu jumlah binatang buas di dalam sarang-sarangnya? Hanya Tuhan. Manusia kan gak tahu. Jadi Tuhan bilang apa? Kalau kamu lakukan itu sedikit demi sedikit. Supaya binatang buas tidak keluar dan membahayakan dirimu. Makanya kalau terjadi prosesnya sedikit demi sedikit, bilang gini, makasih Tuhan. Kalau terlalu cepat nanti bahaya buat aku. Dan sedikit demi sedikit berarti apa? Dia lagi bangun fondasinya. Gak jauh dari sini kan ada gedung tertinggi ya di Indonesia. Apa sih namanya? Autograph Tower ya. 382 meter kan. Berbulan-bulan saya lewat di situ, saya ngomong sama istri saya, ini mangkrak kayaknya ya. Kok gak kelihatan ada indikasi pembangunan. Sampai ketemu sama teman saya, Bill lagi bangun fondasi, Bill ke bawah, lama. Kan gedung tertinggi.
dibangun ke dalamnya lama banget. Makanya MRT sama LRT beda. MRT kan di bawah tanah, mahal. LRT lebih murah. Orang Jakarta harus bisa membedakan MRT dan LRT. MRT di bawah tanah, LRT di atas. Di dekat rumah saya lagi dibangun LRT. Teman saya ngomong gini, Bil, dekat rumah lo keren juga ya, lagi dibangun MRT. L. Emangnya beda? Beda, L di atas, M di bawah. Oh gitu, iya. Yang dekat rumah gue tuh tinggal pancang begini, kasih rel, keretanya dari Madiun, selesai tuh LRT. Coba MRT yang di sini nih, depan sini. Sampai ke kota. Lama kan? Di bawah tanah, mahal. Nanti ya, di bawahnya Sarina. Itu jadi Dhoby Ghaut seperti di Singapura. Karena nanti MRT dari timur ke barat lewat situ, intersectionnya di bawah situ. Keren ya? Dari Cikarang sampai Balaraja. Tapi di pembangunannya cuma dari pertama fasenya katanya dari Pulau Gadung sampai Tomang. Intersectnya di Sarina sini. Keren ya? Mau tanya apa lagi? Saya nggak tahu semuanya nih. Ini calon menteri PUPR soalnya. Mau tanya infrastruktur apa lagi? Saya suka ngeliatin ya. Soalnya saya begini, aduh kenapa gak dari zaman gue SMA ya dulu dibangun ya. Saya udah mau 60 tahun nih, jadi SMA tahun 80-an kan. Jakarta sepi banget. Waktu itu dibangun, hari ini keren banget pasti Jakarta. Udah telat lah pembangunannya. Tapi puji Tuhan lah ada pembangunan. Maksud saya gini loh, semua yang dibangun di bawah tanah, mahal. Makanya ketika dia ahli bangunan, ketika dibangunnya di bawah dan agak sedikit lama, bilang gini, makasih Tuhan. Berarti kalau agak lama, aku mau dibawa tinggi sama Tuhan. Fondasinya harus kuat. Supaya nanti kalau ada badai, aku tidak akan rontok. Dan kalau ada pujian, aku tidak akan sombong. Yuk hari ini, biarlah firman ini menjadi pedoman kita. Jadikan firman sebuah fondasi. Karena fondasi itu adalah batu yang teruji, batu yang mahal, dan batu yang teguh atas hidupmu. Bagikan itu kepada anak-anakmu. Itu menjadi warisan yang paling dahsyat yang kau bisa berikan kepada mereka. Uang gak bisa, harta gak bisa lakukan itu. Ketenaran gak bisa lakukan itu. Hanya fondasi kebenaran firman yang bisa memuaskan hidup kita. Dan saya berdoa, apapun yang terjadi saat ini, walaupun sedikit demi sedikit, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan janjikan ke dalam hidup kita. Saya tutup sama ayat ini ya. Ini ayat buat saya merinding sih waktu saya baca. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Ini adalah ayat ketika bait Allah yang pertama sama Salomo dibangun. Ini ayat keren banget. Perhatikan ini. Pada waktu rumah itu didirikan, bait Allah, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Penggalian bahasa aslinya Lebanon, di Lebanon. Pembangunan bait Allahnya di dalam ranah Israel, yaitu di Lebanon. Sehingga tidak kedengaran, perhatikan ini, tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama apa? Pembangunan rumah itu. Sekarang saya tanya, setiap kali ada konstruksi, yang paling suka mengganggu kita tuh apa? Tok, berisik loh. Mana ada pembangunan yang sunyi, sepi, gak ada apa-apa. Gak ada kedengaran apa-apa, tiba-tiba jadi aja, gak mungkin lah. Pasti berisik. Pembangunan bait Allah pertama, itu merupakan metafor, bayangan daripada kalau Tuhan bangun hidup kita. Batunya dibuat di penggilingan, di Lebanon. Jadi semua pahat memahat terjadi di sana. Makanya dikatakan dengan jelas, tidak kedengaran apapun di construction site-nya. Yang terjadi apa? Damai di situ. Ketika udah selesai, diangkut semua, tinggal disusun secara rapih. Dengan kata lain hari ini, Tuhan katakan begini, selama proses pembangunan hidupmu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Gak akan berisik. Gak akan yang namanya chaos. Karena aku ahli bangunan atas hidupmu. Makanya bangun hidupmu di atas kebenaran firman. Kepuasan, kelegaan terjadi. Gak ada duanya udah. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Oke, dari pesan mendalam yang pernah disampaikan oleh Pastor Billy Lantang, beliau membagikan sebuah rahasia tentang ketenangan batin yang rasanya langka banget di zaman serba cepat ini.
Jadi, siapkan hati dan pikiran, ambil napas sejenak, dan mari kita sama-sama belajar bagaimana memandang tantangan dari sudut yang berbeda, dan yang terpenting, bagaimana memulai pembangunan hidup di atas dasar yang benar-benar nggak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Inti dari semua pesan ini berpusat pada satu metafora yang sangat kuat, yaitu batu penjuru atau dalam istilah arsitekturnya disebut cornerstone. Coba teman-teman bayangkan sebuah bangunan megah. Pastor Billy mengingatkan kita bahwa di dalam konstruksi bangunan kuno sekalipun, ada satu batu kunci yang paling krusial. Batu ini diletakkan di sudut paling dasar dan fungsinya adalah mengunci seluruh struktur fondasi. Kalau batu ini goyah atau retak, percuma saja temboknya sudah dihias sebagus apapun, cepat atau lambat bangunan itu akan rontok dengan sendirinya. Nah, dalam konteks hidup manusia yang penuh misteri dan ketidakpastian ini, siapakah atau apakah batu penjuru itu? Jelas jawabannya, Kristus dan setiap firman-Nya yang hidup. Mari kita bedah lebih dalam poin-poin pentingnya. A. Batu yang teruji, mahal, dan teguh, bukan fondasi kaleng-kaleng. Ada satu ayat yang indah banget di kitab Yesaya 28:16. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang meletakkan dasar di Sion, sebuah batu yang teruji. Nah, ini poin yang sering salah kita pahami. Ketika hidup kita tiba-tiba diguncang ujian, entah itu sakit penyakit, kerugian materi, atau konflik hubungan, seringkali kita langsung merasa, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Kok fondasi hidupku goyah banget sih? Tapi justru disitulah letak kesalahpahamannya. Pastor Billy menekankan bahwa ujian itu bukan tanda Tuhan pergi, melainkan tanda bahwa fondasi kita sedang dibuktikan kualitasnya. Coba pikir, batu yang dipakai untuk fondasi rumah besar itu pasti sudah melewati berbagai tes tekanan. Batu itu diketok-ketok, dipukul, bahkan mungkin direndam untuk dilihat apakah dia porus atau padat. Prosesnya tidak menyenangkan, tapi hasilnya pasti bisa diandalkan. Dan fondasi ini disebut mahal. Bukan mahal dalam arti kita harus bayar segunung uang untuk mendapatkannya ya. Justru sebaliknya, fondasi keselamatan dan kekuatan ini diberikan secara cuma-cuma lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi ingat, meskipun gratis, ia menuntut sesuatu dari kita, penyerahan total. Ibaratnya kita dikasih lahan dan batu pondasi terbaik di dunia secara gratis, tapi apakah kita mau membangun rumah di atasnya sesuai arahan sang arsitek, atau kita malah bantal bikin desain sendiri yang asal-asalan? B. Rumah di atas batu versus rumah di atas pasir. Ilusi pantai yang indah. Ini bagian yang paling relate sama kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita tanpa sadar sedang asyik membangun istana pasir yang indah. Pasir di sini bisa berupa harta, jabatan, ketenaran di media sosial, koneksi dengan orang-orang penting, atau bahkan kepintaran kita sendiri. Masalahnya apa? Pasir itu nyaman, pasir itu lembut. Saat cuaca cerah dan matahari bersinar terik, rumah di atas pasir dan rumah di atas batu terlihat sama persis kokohnya. Kita semua terlihat baik-baik saja saat ekonomi stabil dan tubuh sehat. Tapi bedanya baru kelihatan saat cuaca ekstrem tiba. Pastor Billy menjelaskan ada 3 jenis tekanan hidup. Angin, tekanan dari samping, seperti omongan orang atau fitnah. Hujan atau banjir, tekanan dari bawah, seperti masalah finansial atau akar pahit masa lalu yang muncul ke permukaan. Dan badai dari atas, kejadian tak terduga seperti pandemi atau musibah. Di titik inilah kelihatan siapa yang membangun di atas batu. Ada satu kata menarik yang dipakai dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan orang yang fondasinya kuat, tidak gelisah. Kata aslinya adalah kush, bukan sekadar khawatir biasa. Kush ini menggambarkan kecemasan yang begitu dalam sampai membuat kita merasa bumi ini bergerak. Orang yang punya batu penjuru itu mungkin tetap menangis, mungkin tetap merasa sakit, tapi di dalam hatinya ada jangkar yang menahannya untuk tidak hanyut di bawah arus kepanikan. Mereka bisa tenang karena tahu persis siapa arsitek dan pemilik bangunan kehidupan mereka. C. Proses sedikit demi sedikit. Kenapa doa kita nggak langsung dikabulkan? Ini jujur adalah salah satu poin favorit saya dari pesan ini, dan saya yakin banyak dari kita yang perlu mendengarnya. Kita hidup di zaman serba instan, mie instan, kopi instan, pengiriman barang instan. Tanpa sadar, kita bawa mentalitas instan ini ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini belum selesai-selesai sih? Kenapa doaku belum dijawab-jawab? Pastor Billy mengingatkan kita pada ayat di Ulangan 7:22. Di situ Tuhan berfirman bahwa Dia akan menghalau musuh bangsa Israel sedikit demi sedikit. Why? Kenapa nggak sekalian saja Tuhan sambar dengan petir dan beres? Jawabannya bijaksana sekali, agar binatang buas jangan bertambah banyak di sekitarmu. Coba kita resapi, binatang buas di sini adalah karakter buruk kita sendiri. Jika Tuhan tiba-tiba memberikan kita kesuksesan besar, jawaban doa instan atau keluar dari masalah hanya dalam satu kedipan mata, apa yang terjadi? Kemungkinan besar kita akan sombong, kita akan merasa hebat sendiri. Binatang buas berupa keserakahan akan muncul karena kita belum belajar mengelola berkat kecil dengan setia. Binatang ego akan mengaum keras karena kita belum ditempa kerendahan hati. Jadi, proses yang lambat, berliku, dan kadang melelahkan itu bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan. Tuhan sedang memastikan bahwa karakter kita cukup kuat untuk menopang berkat yang akan Dia curahkan. Dia sedang menggali lubang fondasi kita lebih dalam lagi.
D. Analogi cerdas, MRT versus LRT. Ada analogi yang sangat cerdas dan modern yang dipakai di sini, yaitu perbandingan antara pembangunan MRT, Mass Rapid Transit bawah tanah, dengan LRT layang. Coba teman-teman perhatikan, yang namanya proyek MRT itu pasti jauh lebih mahal, lebih lama selesainya dan lebih ribet proses pembangunannya. Macet di mana-mana, penggalian di mana-mana. Kenapa? Karena ia harus masuk ke dalam perut bumi. Ia butuh fondasi dan struktur penahan tanah yang luar biasa kuat. Sementara LRT lebih cepat jadi, lebih murah biayanya, dan lebih sedikit drama selama pembangunannya, karena tiang-tiangnya ditancapkan di permukaan. Hidup kita sama persis. Jangan iri hati melihat orang lain yang tampaknya lebih cepat jadi. Jangan kecil hati saat proses hidup kita terasa berat dan lama. Mungkin saja, Tuhan sedang tidak membangun LRT dalam hidup kita. Tuhan sedang membangun MRT, sebuah karya yang dampaknya akan jauh lebih luas, lebih dalam, dan membawa lebih banyak orang. Tapi memang membutuhkan fondasi yang berkali-kali lipat lebih dalam. Jika saat ini rasanya proses hidup kita gelap dan penuh tekanan dari segala sisi, mungkin saja kita sedang berada di dalam terowongan yang sedang digali Tuhan, dan di ujung terowongan itu ada stasiun pemberhentian yang luar biasa besar. Setelah tahu soal teorinya, sekarang bagian praktisnya. Apa sih yang bisa kita bawa pulang dan kita lakukan besok pagi begitu bangun tidur? Berikut beberapa nilai penting yang bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama, warisan yang sesungguhnya bukan cuma uang. Pastor Billy sempat berbagi cerita tentang anaknya yang kuliah di luar negeri dan harus berhadapan dengan teman-teman atau dosen yang skeptis terhadap iman. Dari cerita ini, saya tersadar akan satu hal. Harta terbaik yang bisa kita wariskan kepada anak atau orang-orang yang kita kasihi bukanlah saldo tabungan, melainkan fondasi firman. Uang bisa lenyap dimakan inflasi, jabatan bisa lenyap dalam semalam karena restrukturisasi perusahaan. Tapi iman yang ditanamkan sejak kecil adalah sauh yang akan menahan mereka saat dunia mengguncang perahu kehidupan mereka. Mulailah dari hal kecil di rumah. Mungkin sebelum tidur, sempatkan ngobrol santai tentang kenapa sih kita sebagai keluarga percaya bahwa jujur itu penting? Atau menurutmu, kenapa kita harus tetap baik ke orang yang jahat ke kita? Jadikan nilai-nilai firman sebagai bahan obrolan yang hidup, bukan sekedar hafalan ritual. Bangun mesbah keluarga lewat percakapan sederhana. Yang kedua, seni tidur nyenyak di tengah badai, ketenangan batin. Ini favorit saya. Ada kisah tentang Rasul Petrus di penjara. Besok paginya dia mungkin akan dipenggal kepalanya. Logika manusia normal, dia pasti seharusnya mondar-mandir gelisah, nangis, atau setidaknya susah tidur memikirkan nasibnya. Tapi apa yang terjadi? Petrus malah tidur nyenyak sampai malaikat harus menepuknya untuk membangunkannya. Ini bukan sekedar kelelahan, ini adalah level kepercayaan yang radikal. Dia sadar bahwa ahli bangunan hidupnya adalah Allah sendiri. Ibrani 3 ayat 4. Kalau arsiteknya belum selesai, proyek ini tidak mungkin dihancurkan. Besok pagi, saat Anda membaca berita buruk tentang ekonomi atau kesehatan, cobalah jeda sejenak. Katakan dalam hati, tubuhku boleh lelah, pikiranku boleh pusing, tapi jiwaku mau istirahat di dalam Dia. Belajarlah untuk tertidur dalam doa, bukan dalam arti ngantuk, tapi dalam arti berhenti berusaha keras mengontrol hal-hal yang memang di luar kendali kita. Yang ketiga, pilih sepakat dengan siapa? Keselarasan iman. Pastor Billy membagikan pengalaman pribadinya saat divonis kanker pada tahun 2019. Itu adalah momen genting. Di saat itu suara-suara singa yang mengaum, kata-kata negatif, hasil lab, ketakutan, begitu keras. Tapi beliau memilih untuk tidak sepakat dengan suara-suara itu. Iblis memang ahli dalam memberikan data dan fakta, seperti hasil lab atau berita inflasi. Tapi Tuhan memberikan kebenaran dan masa depan. Pilihannya ada di mulut kita, mau terus-menerus menggemakan data atau memperkatakan janji. Coba perhatikan, apa isi obrolan kita di meja makan atau di grup WA? Apakah isinya hanya keluhan bahwa harga-harga naik terus? Itu fakta, memang benar. Tapi jangan berhenti di situ. Imbangi dengan ucapan syukur. Tapi Tuhan adalah sumber pemeliharaanku. Aku percaya Dia akan mencukupkan. Melatih mulut untuk sepakat dengan firman adalah kunci untuk menutup telinga dari raungan binatang buas kecemasan. Yang keempat, konstruksi yang hening, pembangunan tanpa palu. Ada satu detail menarik dari pembangunan Bait Suci Salomo di 1 Raja-Raja 6 ayat 7.
Di sana tertulis bahwa saat bait suci dibangun, tidak terdengar suara palu, kapak, atau perkakas besi apapun di lokasi proyek. Semua batu sudah dipersiapkan dan dipahat dengan sempurna di tempat lain, lalu dibawa ke Yerusalem dan dipasang dengan pas tanpa suara bising. Maknanya, ketika Tuhan yang membangun kehidupan kita, hasilnya bukanlah kekacauan, stres akut, atau kebisingan jiwa yang memekakan telinga, melainkan damai sejahtera. Penerapan harian. Jika dalam mengejar suatu target, entah itu karir, pasangan hidup, atau kesembuhan, kita merasa kehilangan damai sejahtera, mulai susah tidur kronis, gampang marah, hubungan dengan keluarga jadi rusak, berhentilah. Mungkin kita sedang memaksakan pembangunan dengan palu dan kapak kita sendiri. Carilah Tuhan, minta petunjuknya, dan bangunlah dengan ritmenya. Maka damai itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Sahabatku, kesimpulan dari obrolan kita sore ini sederhana tapi mendalam. Hidup kita adalah sebuah proyek konstruksi besar yang sedang ditangani langsung oleh Sang Ahli Bangunan Agung. Ingatlah selalu, tidak ada gedung pencakar langit yang dibangun dalam semalam. Butuh waktu, butuh penggalian yang dalam, butuh penantian sampai betonnya kering dan kuat. Jika hari ini rasanya beban di pundak berat sekali, dan rasanya semua orang di sekitar sudah jadi sementara kita masih berkutat dengan fondasi, jangan tawar hati. Itu tanda bahwa Anda sedang dibangun menjadi sesuatu yang kokoh, yang tahan gempa, dan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar Anda. Jadikanlah firman-Nya sebagai batu penjuru dalam setiap keputusan Anda. Jangan biarkan hal-hal yang bersifat sementara, uang yang bisa lenyap daripada pujian manusia yang bisa berubah menjadi hujatan besok pagi, menjadi dasar kebahagiaan Anda. Semua itu hanyalah pasir di pantai, indah dipandang, tapi akan selalu bergeser saat ombak besar datang. Bangunlah di atas batu yang teruji, batu yang sudah membuktikan dirinya menang atas maut. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga pesan sederhana ini bisa menjadi pengingat dan kekuatan baru untuk Anda menjalani sisa minggu ini. Ingat, selama sang batu penjuru itu yang menjadi dasar pijakan, masa depan Anda ada dalam jaminan yang paling aman di seluruh alam semesta. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya, tetap semangat dan tetaplah menjadi pribadi yang fondasinya dalam. Tuhan memberkati kita semua.